Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom. Ketemu lagi di dalam penelaan firman Tuhan atau renungan firman Allah tentang topik-topik khusus yang memang sengaja saya sampaikan secara internal bagi kita semua, keluarga Kristen, teman-teman yang ada dalam persekutuan, yang sering bertemu, berjumpa dengan saya. Dan sengaja pada malam hari ini saya memilih tema khusus tentang perceraian. Jadi salah satu aspek penting di dalam pernikahan Kristen yaitu tentang apakah perceraian itu dikehendaki dan boleh dilakukan di tengah-tengah keluarga Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perceraian di dalam keluarga Kristen itu dibenci oleh Allah. Dan sering kita dengar bahwa hanya maut yang memisahkan pernikahan Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sengaja saya memilih topik ini karena di beberapa grup WhatsApp ya, yang di mana saya ada bagian di dalam grup WhatsApp itu, tema atau isu tentang perceraian ini banyak dibahas. Dan ini dipicu oleh kejadian di negara kita dalam beberapa minggu terakhir ini. Ada dua pasang selebritas Kristen yang bercerai. Jadi dua pasangan ya yang bercerai pada akhir-akhir ini. Dan itu membuat cukup ramai kalangan gereja ya, kalangan orang percaya membahas tentang hal ini. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka church goers. Mereka adalah orang-orang yang datang ke gereja. Bahkan ada beberapa dari mereka ya adalah pelayan Tuhan, adalah orang yang aktif dalam melayani. Tetapi pada akhirnya ya mereka bercerai. Dan dalam proses pengadilan saat ini, pengadilan memutuskan bahwa perceraian terhadap keluarga selebritas Kristen ini, dua selebritas Kristen ini. Nah, saudara, saya takut kalau hal ini menjadi semacam contoh yang diikuti oleh anak-anak muda, terutama kalangan pemuda Kristen ya, atau keluarga-keluarga muda, bahwa orang yang hidup dalam pelayanan pun bisa bercerai. Dan ini jangan terjadi ya. Apa yang disebut dengan ikut-ikutan ya, kalau saya di kampung saya kita sebut ikomodo. Ikomodo itu adalah ikut-ikutan mengikuti orang lain, padahal itu nggak terlalu benar atau itu nggak benar. Nah, Bapak Ibu, ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen. Saya mencoba untuk mencari data-data statistik tentang apa yang disebut dengan divorce rate atau tingkat perceraian ini yang terjadi di seluruh dunia. Dan ternyata di dalam sejarah manusia ya, sejak zaman dulu sampai sekarang, tingkat perceraian itu meningkat dengan sangat pesat. Nah, saudaraku, pada hari ini ya di Amerika Serikat dan Kanada itu sekitar 40% perkawinan itu berakhir dengan perceraian. Tetapi ada banyak negara juga yang jadi bukan negara maju ya, tetapi bukan negara maju lalu kemudian terjadi perceraian. Di negara berkembang pun ya banyak perceraian terjadi. Bahkan the highest divorce rate itu terjadi di salah satu negara kecil yang bernama Maldives atau Maladewa. Nah, di Jepang sebagai contoh itu kira-kira hanya 1,2% dari perkawinan itu yang berakhir dengan perceraian. Jadi kalau di US atau di Amerika Utara ya, di US dan Kanada itu sekitar 40%. Nah, di Indonesia sebelum tahun 2017 sekitar 800 perceraian setiap hari. Yang membuat perceraian setiap tahun itu sebelum 2017 itu sekitar 300.000. Jadi setiap tahun 300.000 pasangan itu bercerai di Indonesia sebelum tahun 2017. Tetapi setelah tahun 2017 sampai sekarang ini
ya data statistik menunjukkan bahwa itu sekitar 421.000. Jadi hampir 500.000 perceraian terjadi setiap tahun di Indonesia pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat secara lebih, jadi tadi kalau di Amerika Serikat itu 40% pasangan suami istri bercerai, ya. Tetapi kalau di fokus terhadap keluarga Kristen, maka keluarga Kristen itu kira-kira sekitar 25% yang berakhir dengan perceraian. Jadi kalau secara umum itu 40%, tapi kalau kita fokus keluarga Kristen, itu di Amerika Serikat 25% berakhir dengan perceraian. Dan ini cukup banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan bahwa 21 dari 4 pasangan di dalam persekutuan Kristen itu berakhir dengan perceraian. Nah, dan jumlahnya itu meningkat ya di dalam tahun-tahun terakhir ini. Jumlah itu meningkat, membuat hal ini menjadi isu penting di dalam gereja, ya, menjadi isu penting di dalam gereja. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini menjalar ke Indonesia, ya. Jadi bukan hanya itu terjadi di dunia internasional, ya, di negara-negara maju, tapi juga di Indonesia. Sayang kita tidak tahu di Indonesia ini, meskipun ada penelitian, tapi ini penelitian sudah cukup lama, bahwa terjadi juga cukup besar perceraian yang terjadi dalam keluarga Kristen. Nah, mengapa terjadi perceraian di dalam keluarga Kristen? Saudara-saudara sekalian, menurut penelitian di Amerika Serikat, karena perubahan dari standar, jadi shifting standard of marriage. Jadi standar perkawinan yang berubah, yang kalau dulu itu begitu sakral, sekarang ini perkawinan itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang betul-betul punya nilai spiritual. Jadi aspek spiritual dari perkawinan itu sudah semakin berkurang, standarnya sudah berubah. Nah, hal yang kedua yaitu meningkatnya apa yang disebut dengan consumer culture. Consumer culture itu artinya karena konsumsi dan pola konsumsi dan kehidupan hedonisme yang begitu berkembang sampai itu mempengaruhi rumah tangga. Ujung-ujungnya karena aspek finansial yang membuat sampai terjadi perceraian. Dan yang ketiga, dan ini yang paling banyak alasan, yaitu bahwa adanya meningkatnya pressure from outside. Jadi pressure from outside dari pihak eksternal keluarga, dan tentu saja ini terkait dengan apa yang disebut dengan wanita idaman lain, pria idaman lain, ya. Jadi itu yang terjadi sampai merusak hubungan keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita perlu memahami kebenaran firman Tuhan tentang hal ini, dan saya ingin kita membaca dari Matius pasal 19 ayat 3 sampai 9, ya, yang berbunyi demikian. Jadi Matius 19 ayat 3 sampai 9, demikian bunyinya. Matius 19 ayat 3 sampai 9. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang istrinya dengan alasan? Jawab Yesus, tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan Yesus, ya, terhadap kepada orang-orang Farisi tentang perceraian. Karena pada saat itu orang-orang Farisi datang dan menanyakan apakah
boleh bercerai. Padahal Yesus di dalam Matius 5, di dalam khotbah di bukit, ya, sudah menyampaikan tentang hal itu juga. Ya, jadi orang Farisi datang untuk mengkonfirmasi bukan mengkonfirmasi, tapi mencoba Yesus dengan ajaran Yesus yang menyatakan sebelumnya bahwa tidak boleh ada perceraian. Jadi dalam khotbah di bukit Yesus menekankan tentang hal itu, bahwa tidak boleh ada perceraian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari bacaan tadi Matius 19 tadi ayat 3 sampai 9, kita bisa mempelajari bahwa basic rule dalam perkawinan itu, yaitu dalam perkawinan Kristen, yaitu tidak ada perceraian, tidak boleh ada perceraian. Itu adalah basic rule number one, atau aturan dasarnya, yaitu tidak boleh ada perceraian. Jadi dalam perkawinan Kristen tidak boleh ada perceraian. Nah, mengapa? Nah, tadi kita baca dari Matius 19 tadi, karena perkawinan itu adalah lembaga atau institusi yang diciptakan Allah. Nah, sering dikatakan bahwa perkawinan adalah the first church. Gereja pertama di dunia ini adalah perkawinan antara Adam dan Hawa, di mana dua orang percaya yang bersatu, yang bersekutu. Dan itu adalah lembaga pertama yang diciptakan Allah. Nah, dikatakan di dalam bacaan kita tadi bahwa mereka bukan lagi dua, suami istri bukan lagi dua. Mereka adalah bukan lagi dua tetapi satu. Mereka adalah dua yang telah disatukan. Nah, itu Anda bisa lihat di dalam bacaan kita tadi, ayat 4, ayat 5 menyatakan itu. Sebab itu tidak boleh ada inisiatif manusia untuk perceraian. Mengapa? Karena ini adalah lembaga atau institusi yang diciptakan Allah. Suami istri adalah institusi yang diciptakan Allah. Saudara, di dalam ayat 5 dikatakan dalam ayat 5 bacaan kita tadi, dikatakan bahwa dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi ayat ini ingin menjelaskan bahwa Allah menciptakan, dan manusia, suami dan istri, memiliki tanggung jawab untuk membentuk dan memelihara perkawinan itu. Ya, kutipan dari ayat 5 ini sebetulnya kutipan dari Kejadian pasal 2 ayat 24 yang bunyinya sama, bahwa manusia, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, tanggung jawab, jadi lembaga yang diciptakan Allah ini, kemudian tanggung jawab suami istri adalah meninggalkan orang tua mereka dan membentuk keluarga baru, dan membentuk satu keluarga, satu persekutuan baru, karena mereka adalah dua yang menjadi satu. Nah, sebagai satu persekutuan baru yang terpisah dari keluarga sebelumnya, hasil ciptaan Allah ini diwujudkan dalam bentuk apa yang disebut dengan human agreement, kesepakatan manusia. Jadi Allah menciptakan, kemudian ada tanggung jawab, ya, tanggung jawab dari suami istri untuk mempertahankan perkawinan itu. Ada agreement yang menunjukkan loyalitas dari dua orang suami istri yang menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu adalah basic rule atau apa disebut dengan aturan dasar tentang perkawinan Kristen. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, ya, terutama di zaman Malaiki, Tuhan memarahi Israel karena praktek perceraian. Anda bisa lihat ini di dalam Malaiki pasal 2 ayat 10 sampai 16. Dan judul dari perikop di situ, ya, Malaiki pasal 2 ayat 10 sampai 16 itu yaitu bahwa Tuhan memarahi Israel karena perkawinan campuran dan karena perceraian, ya, perkawinan tidak seiman dan karena perceraian, dan Tuhan memarahi mereka. Dan kemarahan itu diwujudkan Tuhan dalam bentuk tidak menerima ibadah mereka dan tidak menerima persembahan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Malaiki adalah nabi yang hidup
kira-kira 400-500 tahun sebelum Masehi, ya sebelum kelahiran Tuhan Yesus, dan Malaiki adalah kitab terakhir di dalam Perjanjian Lama. Jadi memang masa itu adalah masa yang disebut dengan masuk ke dalam masa kegelapan. Masa kegelapan di mana memang tidak ada nubuat, dan Malaiki muncul dengan nubuatnya dan kemudian mengajarkan dan bahwa perceraian itu adalah salah satu aspek yang Tuhan tidak inginkan. Saudara, di dalam Malaiki 2 pasal 14 dikatakan begini. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena apa aku memarahi engkau? Dan jawabannya, sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Jadi karena tidak setia dengan istrinya. Ya, ini masa itu ya penekanannya yaitu bahwa suami yang tidak setia pada istrinya. Padahal dialah teman sekutumu, dialah istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang menjadikan mereka daging dan roh, menyatukan mereka daging dan roh? Dan Allah menghendaki supaya kesatuan itu ada, melahirkan keturunan ilahi. Dan karena itu, kata Malaiki, jagalah dirimu. Jagalah supaya perkawinan itu tetap ada. Dan aku membenci perceraian. Saudara, di dalam Malaiki 2 ayat 16, Tuhan secara eksplisit mengatakan bahwa aku membenci perceraian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, surat Paulus kepada jemaat di Korintus juga Paulus menjelaskan hal ini secara detail tentang perkawinan dan perceraian Kristen. Dan Paulus katakan begini, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Itu terdapat dalam ayat 10, 1 Korintus 7 ayat 10. Dan di dalam ayat 11 dikatakan bahwa, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami dan berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikianlah baik dalam Perjanjian Lama maupun ajaran Kristus, ajaran Yesus, ataupun ajaran rasul-rasul menekankan bahwa perceraian di dalam keluarga Kristen tidak dikehendaki Allah. Bahkan secara jelas dikatakan perceraian dalam keluarga Kristen dibenci oleh Allah. Nah, seorang teolog yang bernama Geisler, jadi Norman Geisler, dia mengatakan bahwa tiga hal yang merupakan kesepakatan suami istri pada zaman Norman Geisler, ya, yaitu bahwa perceraian bukan sesuatu yang ideal, ya. Karena itu di dalam Malaiki dikatakan Tuhan membenci perceraian. Perceraian bukan sesuatu yang ideal, dia subideal, dia tidak ideal. Tidak boleh diperbolehkan karena alasan apapun. Jadi perceraian di dalam keluarga Kristen tidak boleh diperbolehkan karena alasan apapun. Dan terakhir dia mengatakan, Norman Geisler mengatakan bahwa perceraian itu mendatangkan banyak masalah. Nah, saudara, saya tidak akan menjelaskan pada kali ini tentang perceraian yang mendatangkan banyak masalah, ya, masalah-masalah turunan yang terjadi karena perceraian. Itu bukan topik kita pada hari ini. Tetapi yang jelas bahwa memang ada banyak masalah yang bisa timbul karena perceraian. Perkawinan Kristen dan perceraian oleh banyak teolog ya dihitung sebagai atau dipertimbangkan sebagai microetik atau Christian microetik atau Christian individual ethic. Dan etika itu atau ethics itu perlu dipertahankan sebagai satu identitas Kristiani. Jadi perkawinan itu adalah terkait dengan etika Kristen, dan etika Kristen dalam perkawinan itu perlu dipertahankan. Dan apabila terjadi perceraian, ya, maka itu berarti bahwa pelanggaran terhadap firman Tuhan. Tetapi juga itu menunjukkan bahwa identitas Kristen itu memudar atau hilang karena seorang Kristen atau satu pasangan Kristen tidak boleh bercerai. Nah, saudara, karena itu apabila ada perceraian di tengah-tengah keluarga Kristen, maka hal itu memudarkan atau menghilangkan etika Kristiani.
Jadi samping melanggar firman Tuhan, tapi dalam hal hubungan antara manusia itu juga menghilangkan identitas Kristiani. Jadi identitas Kristiani adalah keluarga yang utuh, bukan keluarga yang bercerai. Bapak Ibu, dari sini apa yang bisa kita tarik pelajaran? Pertama, patuh pada perintah Allah untuk tidak boleh bercerai. Pada saat yang sama Anda harus memelihara perkawinan Anda dalam berbagai dimensi untuk mencegah dan menghindari perceraian. Jadi rule number one, tidak boleh ada perceraian. Dan kita, anak-anaknya, keluarga Kristen harus patuh pada perintah Allah untuk tidak bercerai. Tadi saya katakan bahwa Allah membenci perceraian. Karena itu kita tidak boleh melakukan hal itu, karena apabila kita lakukan maka itu terjadi Allah membenci kita karena kita telah melakukan perceraian. Bapak Ibu, melakukan firman ini meskipun tren dunia pada saat ini, seperti tadi saya sebutkan dengan angka-angka statistik, bahwa banyak orang bercerai, bukan saja di dunia, tapi di negara-negara maju, tapi di Indonesia pun banyak orang bercerai. Kita melihat banyak keluarga-keluarga Kristen yang bercerai, yang sudah hidup 17 tahun. Kemarin itu salah seorang sepasang artis ya itu, mereka sudah hidup 17 tahun dalam pernikahan. Kemudian mereka bersaksi di televisi, kami tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan perkawinan kami, dan mereka bercerai. Jadi saudara sekalian, Tuhan mengajarkan kita pada hari ini bahwa tidak boleh bercerai. Perceraian itu, perkawinan itu sekali untuk selama-lamanya, dan hanya maut yang memisahkan itu, dan Tuhan membenci perceraian. Karena itu kita harus mempertahankan mempertahankan perkawinan kita. Kita harus menjaga perkawinan kita dalam berbagai dimensi, ya, berupaya supaya perceraian tidak boleh terjadi di dalam kehidupan. Bapak Ibu, hal yang kedua, kalau tadi rule number one atau basic rule bahwa dalam perkawinan Kristen tidak ada perceraian, maka rule number two, aturan yang kedua, yaitu ada upaya-upaya untuk mereduksi basic rule tadi, rule number one, yaitu dalam rangka memenuhi ambisi dan nafsu, ya. Untuk basic rule itu di twisting, ya, dimodifikasi, ya, dicoba dibuat supaya memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan ambisi dan kebutuhan kita. Dan saudara, ini bukan hanya terjadi pada saat ini, tapi itu terjadi sejak zaman Musa, zaman Nabi-Nabi, dan zaman Tuhan Yesus ketika orang-orang Farisi datang dan bertanya bahwa tetapi Musa memberikan, mereka bertanya kepada Yesus, mereka sampaikan begini, tetapi Musa memberikan surat mengatakan bahwa seorang suami berikan surat cerai. Artinya Musa mengizinkan supaya terjadi perceraian. Nah saudara sekalian, ini yang disebut dengan exceptional rule. Jadi kalau yang tadi itu basic rule atau rule number one, kemudian manusia ini, ya, mereka mereka mencoba mereduksi rule yang basic itu, prinsip yang dasar itu, menjadi yang disebut dengan rule pengecualian, ya, exceptional rule. Lalu kemudian mereka mengatakan itu, melakukan itu sebagai justifikasi supaya perceraian dilakukan. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan hal itu, ya. Mengapa sampai ini terjadi? Mengapa sampai rule number one sudah harus diikuti, tapi kemudian rule number two mereka lakukan apa yang disebut dengan exceptional rule atau aturan-aturan pengecualian. Saudara, di dalam bacaan kita tadi, di dalam ayat 7 dikatakan begini. Kata mereka kepadanya, kata orang Farisi kepada Yesus, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika seorang menceraikan istrinya? Kemudian dalam ayat 8 Yesus menjawab. Ya, Yesus menjawab di dalam ayat 8 seperti ini. Ayat 8 mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, karena hatimu mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian. Jadi mengapa Musa memberikan izin itu? Karena ada exception, ya, exception tadi karena ada ketegaran hati mereka. Dan saudara, ketegaran hati mereka ini artinya bahwa their heart, ya, hati mereka itu sangat tegas, sangat sulit, sangat membatu, dan tidak mau menerima ajaran, ya, tidak mau menerima rule number one.
karena mereka tidak mau menerima rule number one, maka Musa menyampaikan bahwa mereka bisa memberikan surat cerai. Tapi sebetulnya dari awalnya bukan demikian. Saudara, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, itulah yang disampaikan oleh Yesus bahwa sejak semula tidak demikian. Kemudian di ayat 9 dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Bapak Ibu, perzinahan sering digunakan sebagai alasan. Dan Yesus menyampaikan hal itu, barang siapa menceraikan istrinya, tidak boleh bercerai, ya, kecuali karena zina. Lalu kawin dengan tapi dikatakan oleh Yesus, tapi bila kamu kawin dengan perempuan lain, kamu berbuat zina. Dan ini tadi saya sebutkan, ini juga diambil dari Injil Matius, ya, dari khotbah di bukit, yaitu Matius 5 ayat 32. Saudara, mari kita perhatikan hari ini. Kamu boleh menceraikan istrimu atau kamu boleh menceraikan pasanganmu. Jadi seorang istri bisa menceraikan suaminya apabila pasanganmu itu berzina. Nah, saudara, kalau Anda merenung firman ini, ya, pernyataan atau exception ini, ya, pengecualian ini, berzina. Berzina itu apa? Berzina itu adalah berbuat dosa, ya, berbuat dosa, dan itu ada di dalam hukum Taurat. 10 perintah Tuhan. Hukum ke-6, perintah ke-6 dari hukum Taurat, yaitu jangan berzina. Jadi kalau pasanganmu itu berbuat zina, maka itu adalah justifikasi bagi kamu untuk melakukan perceraian. Saudara, kalau Anda memikirkan hal ini seolah-olah begini. Seolah-olah kamu bisa berbuat dosa, ya, yaitu apa? Bercerai, karena pasanganmu sudah berdosa, ya, yaitu apa? Berbuat zina. Nah, ini tidak boleh terjadi, saudara sekalian. Jadi kita tidak boleh menggunakan dosa pasangan kita sebagai alasan untuk kita melakukan dosa lain. Jadi karena itu Bapak dan Ibu sekalian, exception perzinahan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat tinggi, ya, sangat-sangat tinggi nilainya yang tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Ya, kita dilarang untuk berzina. Dan karena itu, saudara sekalian, perceraian karena zina itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena setiap pasangan Kristen tidak boleh berzina. Ya, setiap orang tidak boleh berzina. Berzina artinya dalam perkawinan kemudian Anda selingkuh dengan orang lain. Baik istri yang selingkuh dengan orang laki-laki lain maupun suami yang berselingkuh dengan perempuan lain. Nah, saudara, saya sangat tertarik dengan kalimat ini, ya, dan kalimat ini kalau kita baca dalam berbagai terjemahan, dan kebetulan saya membaca itu dalam berbagai terjemahan, tadi dikatakan kecuali karena zina, tetapi di dalam terjemahan lain dikatakan begini, sekalipun pasanganmu sudah tidak lagi setia, ya, sekalipun pasanganmu sudah tidak lagi setia, seperti itu pun kamu tidak boleh bercerai, ya. Jadi kamu boleh bercerai sekalipun pasanganmu tidak lagi setia. Ya, coba saudara perhatikan, ini memang agak sulit, ya, tetapi ingin menekankan, ya, firman Tuhan ingin menekankan bahwa perkawinan itu begitu tinggi, begitu sakral, dan perzinahan itu tidak boleh terjadi, dan bahwa Yesus mengizinkan perceraian, tetapi bukan berarti Yesus mengizinkan perceraian. Bukan berarti dari statement tadi, dari uraian tadi, bukan berarti Yesus mengizinkan perceraian, tetapi Yesus ingin menekankan bahwa keseriusan dan pentingnya perkawinan Kristen, dan bahwa perzinahan itu adalah sesuatu yang bisa terjadi, tetapi itu tidak boleh terjadi. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Nah, apalagi dengan alasan perzinahan itu ada udang di balik batu. Kamu menggunakan itu, tapi kamu akan melakukan perkawinan lagi, ya, perkawinan lagi, cerai lalu kemudian kawin lagi, ya. Alkitab berkata apabila kamu melakukan itu, maka kamu berbuat zina.
Bapak Ibu Saudara sekalian, exception rule ya, exception. Jadi basic rule dan exception rule ini dibahas cukup banyak ya oleh banyak ahli-ahli ya. Dan salah seorangnya bernama Fowler ya, dan Fowler ini mengatakan bahwa banyak kali kita mengaplikasikan exception ya terhadap sesuatu yang spesifik. Jadi seperti tadi persinahan, dalam rangka untuk mengkonfirmasi dan meyakinkan kembali terhadap basic rule. Jadi sebetulnya hal ini nggak benar ya. Jadi meskipun dunia mengakui bahwa exception itu terjadi dalam banyak peraturan dan bahwa tidak ada peraturan yang tanpa exception, ya, tetapi di sini dalam kasus kita ini, dalam kasus firman Tuhan ini tidak ada exception ya. Tidak boleh ada exception. Meskipun all rules have their exception, ya, semua hukum itu ada exception-nya, itu tidak berlaku di sini. Meskipun kadang-kadang exception itu mendemonstrasikan bahwa sesuatu bahwa basic rule itu ada dan basic rule itu penting, tetapi ini tidak berlaku di sini. Saudara kadang-kadang begini, dalam rangka mengetahui basic rule, maka ada exception. Lalu kemudian exception itu menunjukkan bahwa basic rule itu ada. Kira-kira demikian pandangannya. Tetapi dalam firman Tuhan ini ya tidak menggunakan prinsip-prinsip sekuler yang ada di dunia saat ini. Yaitu bahwa exception yang rule nomor 2 tadi dalam rangka menunjukkan rule nomor 1 ada. Tidak demikian. Ya, bahwa rule nomor 1 tidak boleh ada perceraian itu adalah sudah ada dan tetap ada dan tetap berlaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Artinya bagi kita bahwa firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh mereduksi rule number 1 atau basic rule, tidak boleh ada perceraian demi kepentingan kita. Peganglah basic rule dan bukan exception rule, ya. Peganglah basic rule, bukanlah exception rule. Peganglah rule number 1, bukan rule number 2. Saudara, seringkali kalau kita di kantor atau dalam dunia sekuler ya, dunia kepemimpinan, kemudian kita punya pemimpin, lalu kita katakan rule number 1, the boss is always right. Rule number 2, if the boss make mistake, or if the boss is wrong, see rule number 1. Saya pikir ini analog yang hampir sama ya. Ini analog yang hampir sama. Rule number 1 dalam hal keluarga Kristen. Rule number 1, Tuhan tidak mau ada perceraian. Ya, perceraian dibenci Tuhan dan Tuhan tidak mau ada perceraian. Rule number 2, bila Anda menghadapi kondisi bahwa ada peluang untuk perceraian, see rule number 1. Lihatlah rule number 1. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan mengatakan bahwa basic rule masih berlaku. Tidak boleh ada perceraian dan dalam keluarga Kristen, dan Tuhan membenci perceraian. Oleh karena itu alasan apapun, peluang apapun yang membuat sampai Anda mau bercerai, see rule number 1. Lihat rule nomor 1 atau basic rule bahwa Tuhan tidak menginginkan perceraian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa artinya bagi kita? Sebagai kesimpulan bagi kita. Bila Anda masih belum menikah, maka Anda harus pahami betul bahwa pernikahan itu sekali untuk selamanya. Sampai kematian yang memisahkan. Oleh karena itu, bersama pasangan Anda, calon suami atau calon istri Anda berdua harus memastikan ini betul sebelum Anda masuk ke dalam pernikahan. Sama-sama harus memahami hal ini bahwa perkawinan Kristen adalah sekali sampai maut memisahkan. Sebelum Anda masuk ke dalam perkawinan. Itu pesan kepada para pemuda. Anda harus memohon kepada Allah supaya Anda mendapatkan pasangan yang seumur hidup, yang akan hidup dengan Anda dalam perkawinan sampai maut memisahkan Anda. Kalau Anda sudah menikah, dan ini banyak yang terjadi, kalau Anda sudah menikah, Anda pasangan muda, bahkan Anda pasangan yang sudah senior sekalipun, berapapun usia pernikahan Anda harus jaga kesucian pernikahan.
Karena seringkali kesucian pernikahan yang tadi yang disebutkan dengan perzinahan menjadi alasan untuk orang tidak patuh pada rule number one. Oleh karena itu, Anda punya tanggung jawab untuk menjaga pernikahan Kristen, kesucian pernikahan Kristen. Nah, hal yang terakhir, saudara sekalian, sebagai pelayan di gereja, gembala sidang, para pendeta, para penginjil, para pengajar di gereja, kita tidak boleh berhenti mengajarkan tentang prinsip ini, mengajarkan kepada anak-anak muda, kepada orang-orang, kepada keluarga muda, bahkan kepada keluarga yang sudah senior sekalipun, tentang nilai-nilai Kristiani yang penting terhadap tentang pernikahan, dan bahwa dunia mempunyai nilai yang berbeda, dan bahwa dunia semakin permisif, tetapi firman Tuhan harus tetap dipegang. Yaitu apa? Yaitu bahwa Allah membenci perceraian dan Allah memberkati pernikahan Kristiani. Tadi dikatakan mereka dua menjadi satu dan Allah memberkati mereka. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Anda. Tuhan memberkati Anda. Amin.